Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menggali dan mengembangkan potensi diri. Materi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di tengah situasi pembelajaran jarak jauh dan online, dan juga kondisi kita yang mayoritas berada di rumah. Jadi berada di rumah itu, kalau misalnya kita memiliki banyak waktu luang, maka idealnya dan seharusnya waktu luangnya itu kita gunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri. Jangan sampai kita bosan, kita jenuh dengan situasi sekarang karena potensi diri kita tidak diasah. Maka dari itu, mari sama-sama kita membahas materi ini untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi diri. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian potensi. Potensi diri ialah suatu kemampuan serta kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam diri. Maksudnya, masih mengendap serta belum diaktualisasikan dengan perilaku, perbuatan, ataupun aksi tertentu. Nah, jadi kata kuncinya adalah kapasitas yang masih tersimpan dalam diri. Artinya bisa jadi, misalnya yang akhwat misalnya ya, gak bisa masak nih, gak bisa masak. Nah, padahal sebenarnya potensi masak itu ada dalam diri, tapi karena belum diasah, belum dipancing istilahnya, sehingga kemampuannya belum muncul gitu. Jadi potensi itu masih ada di dalam diri seseorang. Kemampuan serta kapasitas tersebut bisa di bidang apa saja serta bisa berupa apa saja. Terlepas dari positif atau negatif, potensi tersebut tetaplah potensi. Nah, jadi potensi itu bisa positif, bisa negatif. Contoh misalnya siswa itu ada potensi untuk berbuat curang, katakanlah ya. Bapak yakin di antara kita tidak ada, tapi siswa lain misalnya ada potensi berbuat curang. Artinya mungkin secara niat dia nggak niat gitu ya. Secara ketika ujian ya contohnya, secara niat dia nggak niat, nggak kepikiran bahkan gitu ya, tapi saat situasinya mepet gitu ya, karena butuh jawaban ketika ujian dan nggak tahu jawabannya, nah maka karena ada potensi curang tadi sehingga dia cari-cari cara untuk mendapatkan jawaban yang benar. Jadi potensi itu bisa positif, bisa negatif. Dan tentunya yang harus kita asah dan kita kembangkan itu adalah potensi yang positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis potensi. Yang pertama ada potensi fisik. Artinya adalah bagaimana kita yang menggunakan kondisi fisik kita yang Bapak yakin semuanya insya Allah lengkap gitu ya, sempurna, yaitu sesuai dengan fungsi dan keunggulannya. Misalnya kan kalau tangan sehari-hari kita gunakan untuk makan ya, atau mengambil sesuatu gitu. Nah, dari tangan yang kita miliki ini kita juga bisa menggali nih, selain hal-hal biasa tersebut, kira-kira tangan kita bisa melakukan apa gitu ya, apakah bisa membuat sebuah karya seni gitu ya, bisa membuat sebuah karikatur misalnya atau benda tertentu dengan tangan kita, sehingga tangan kita gitu ya bisa terampil dan memiliki keahlian di bidang tertentu ya.
Itu salah satunya. Tangan kaki juga bisa ya, selain untuk berjalan, untuk menendang misalnya, kita juga cari kira-kira kemampuan tangan kita kaki kita ini bidang apa lagi gitu ya, misalnya di lari cepat bisa gitu ya, atau di olahraga tertentu misalnya. Itu kan harus digali, dan kemudian setelah digali itu dikembangkan. Dan yang kedua itu ada potensi sosial. Nah, jadi dari potensi sosial ini bagaimana kita sebagai makhluk sosial ya, yang memiliki hubungan sosial dengan keluarga gitu ya, di sekolah maupun di masyarakat, itu bisa bertanggung jawab dalam hubungan-hubungan sosial tersebut ya, bahkan mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat ya, atau bahkan mungkin menghasilkan sebuah karya ya, misalnya teman ada yang punya keluarganya gitu ya, ada yang punya misalnya sanggar tari Imam yang Ahwat, sanggar tari. Nah, kemudian iseng-iseng lah datang ke rumah temennya gitu ya, ada yang lagi latihan, kemudian sedikit-sedikit mengikuti gitu ya. Dari hal tersebut akhirnya tahu nih bahwa kita tuh ada bakat juga di tari gitu, ada potensi juga di tari. Nah, itu dari wasilahnya dari potensi sosial tadi. Yang ketiga ada potensi emosi. Nah, artinya dengan kondisi emosi yang kita miliki itu, kita bisa minimal untuk diri sendiri itu bisa mengontrol ya kondisi emosi kita dalam keadaan apapun. Itu juga terkait dengan bagaimana kita selalu bersemangat ya, selalu memiliki motivasi yang baik gitu ya dalam segala situasi, khususnya dalam menggali dan mengembangkan potensi diri kita. Yang keempat ada potensi spiritual. Nah, ini juga spiritual artinya lebih ke agamis ya kalau dalam konteksnya. Jadi kita sebagai umat muslim gitu ya, dengan potensi spiritual yang kita miliki, dengan ilmu agama yang kita miliki, maka diharapkan kita bisa memiliki sifat kebijaksanaan gitu ya, sifat-sifat yang mulia. Kalau misalnya belum ketemu gitu ya, aku mah gampang marah misalnya, atau gak bijaksana misalnya, gampang emosi gitu ya, ya balik lagi dari potensi spiritual itu, maka kita bisa mencari nih misalnya doa-doa gitu ya, atau ayat-ayat yang bisa membuat diri kita itu tenang gitu ya, diri kita itu lebih nyaman dalam menjalani hidup. Nah, jadi potensi spiritual itu bisa digunakan untuk membantu
sekolah misalnya harus dominan di bidang IPA gitu ya. Kalau di SMA itu matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian itu kan berarti kemampuan berhitung, kemampuan khususnya menghafal teori atau istilah di biologi itu menjadi kunci. Kemudian masuk ke kuliah jurusan kedokteran. Nah, itu juga harus digali gitu ya, potensi dalam diri kita. Sehingga bisa memudahkan kita untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Cara yang selanjutnya adalah yakin pada kemampuan diri. Segala sesuatu yang diawali dengan ketidakyakinan atau rasa pesimis, maka itu sudah pasti akan menghasilkan kegagalan. Makanya yakin pada kemampuan diri sendiri adalah kunci untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi. Kalau kita tadi karena potensi itu masih istilahnya terkubur gitu ya, maka kan harus digali, harus diketahui, ditemukan. Kalau kita dalam melakukan sesuatu ragu, mau mencoba A ragu, mencoba B ragu, maka pada akhirnya kita tidak akan menemukan potensi diri kita karena tidak ada action dalam keraguan, tidak ada action dalam ketidakyakinan. Maka dari itu, yakin saja, percaya diri saja gitu ya. Coba aja. Misalnya nanti gitu ya, kalau keadaan sudah normal ataupun di rumah misalnya. Mencoba hal ini ya, harus yakin meskipun akhirnya gagal, tapi harus mencoba lagi gitu. Siapa tahu di situ potensi kita. Gak ada orang yang sekali mencoba langsung berhasil, gak ada. Semuanya pasti pernah mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan itu kuncinya adalah kita belajar dan mencoba lagi. Yang selanjutnya adalah terbuka terhadap kritik dan saran. Nah, ini artinya kita harus menghilangkan sifat egois kita gitu ya. Kita ngerasa benar gitu ya, ngelakuin A benar, ngelakuin B benar, padahal hasilnya tidak memuaskan gitu ya. Dan
Nah, bermanfaat dan juga bisa menjadi orang yang baik bagi orang-orang lainnya. Sekian materi mengenai potensi diri. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menggali dan mengembangkan potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.